Kisah ini bukanlah kisah seorang ulama ataupun waliullah. Hanya kisah seorang perempuan nenek-nenek biasa yang mampu membuat iri seluruh penghuni alam. Mbah Jum, begitulah beliau dipanggil. Aku sempat bertemu dengannya 5 tahun yang lalu saat berlibur di Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Mbah Jum seorang tunanetra yang berprofesi sebagai pedagang tempe. Setiap pagi beliau dibonceng cucunya ke pasar untuk berjualan tempe. Sesampainya di pasar, tempe segera digelar. Sambil menunggu pembeli datang, di saat pedagang lain sibuk menghitung uang dan merumpi dengan sesama pedagang, Mbah Jum selalu bersenandung sholawat. Cucunya meninggalkan Mbah Jum sebentar, karena ia juga bekerja sebagai kuli panggul di pasar itu. 2 jam kemudian, cucunya datang kembali untuk mengantar simbahnya pulang ke rumah. Tidak sampai 2 jam, dagangan tempe Mbah Jum sudah habis ludes. Mbah Jum selalu pulang paling awal dibanding pedagang lainnya. Sebelum pulang, Mbah Jum selalu meminta cucunya menghitung uang hasil dagangannya dulu. Bila cucunya menyebut angka lebih dari Rp50.000, Mbah Jum selalu minta cucunya mampir ke masjid untuk memasukkan uang lebihnya itu ke kotak amal. Saat kutanya, kenapa begitu, cucu Mbah Jum menjawab, karena kata simbah modal simbah bikin tempe cuma 20.000. Harusnya simbah paling banyak dapetnya 50.000. Kalau sampai lebih, berarti itu punyanya Gusti Allah, harus dikembalikan lagi. Rumahnya Gusti Allah kan di masjid, Mbak. Makanya kalau dapat lebih dari 50.000, saya diminta simbah masukin uang lebihnya ke masjid. Kalau sampai lebih dari 50.000, itu kan hak simbah, kan artinya simbah saat itu bawa tempe lebih banyak. Tanyaku lagi, tidak, Mbak, simbah tiap hari membawa tempe gak berubah-ubah jumlahnya. Cucunya kembali menjelaskan padaku. Tapi kenapa hasil penjualan simbah bisa berbeda-beda? Tanyaku lagi. Begini, Mbak, kalau ada yang beli tempe sama simbah, karena simbah tidak bisa melihat, simbah selalu bilang, ambil sendiri kembaliannya. Tapi mereka para pembeli itu selalu bilang, uangnya pas kok Mbah, gak ada kembalian. Padahal banyak dari mereka yang beli tempe 5.000, ngasih uang 20.000. Ada yang beli tempe 10.000, ngasih uang 50.000. Dan mereka semua selalu bilang uangnya pas, gak ada kembalian. Pernah suatu hari simbah dapat uang 350.000. Ya 300.000-nya saya taruh di kotak amal masjid. Begitu penjelasan sang cucu. Aku melongo terdiam mendengar penjelasan itu. Logikaku yang hidup di era kemodernan jahiliyah ini memang belum sampai. Sampai rumah jam 10 pagi, Mbah Jum langsung masak untuk makan siang dan malam. Ternyata Mbah Jum juga seorang tukang pijat bayi. Begitulah orang di kampung itu menyebutnya. Jadi bila ada anak-anak yang dikeluhkan demam, batuk, pilek, rewel, kejang, diare, muntah-muntah dan lain-lain, biasanya orang tua mereka akan langsung mengantarkan ke rumah Mbah Jum. Bahkan bukan hanya untuk pijat bayi dan anak-anak. Mbah Jum juga bisa membantu pemulihan kesehatan bagi orang dewasa yang mengalami keseleo, memar, patah tulang, dan sejenisnya. Mbah Jum tidak pernah memberikan tarif untuk jasanya itu. Padahal beliau bersedia diganggu 24 jam bila ada yang butuh pertolongannya. Bahkan bila ada yang memberikan imbalan untuk jasanya itu, ia selalu masukkan lagi 100% ke kotak amal masjid. Ketika aku kembali bertanya, kenapa harus semuanya dimasukkan ke kotak amal? Mbah Jum memberi penjelasan sambil tersenyum. Kulo niki sakjanen boten pinter mijet. Nek wonten sing seger waras mergo dipijet kalih kulo, niku sanes kulo sing damel seger waras, niku kersane Gusti Allah.
Dados mbayareng boten kaleh kulo, tapi kaleh Gusti Allah. Saya itu sebenarnya nggak pinter mijit. Kalau ada yang sembuh karena saya pijit, itu bukan karena saya, tapi karena Gusti Allah. Jadi bayarnya bukan sama saya, tapi sama Gusti Allah. Lagi-lagi aku terdiam, lurus menatap wajah keriputnya yang bersih. Ternyata manusia yang datang dari peradaban kapitalis akan terkaget-kaget saat dihadapkan oleh peradaban sedekah tingkat tinggi macam ini. Mbah Jum tinggal bersama 5 orang cucunya. Sebenarnya yang cucu kandung Mbah Jum hanya satu, yaitu yang paling besar usia 20 tahun, laki-laki, yang selalu mengantar dan menemani Mbah Jum berjualan tempe di pasar. 4 orang cucunya yang lain itu adalah anak-anak yatim piatu dari tetangganya yang dulu rumahnya kebakaran. Masing-masing mereka berumur 12 tahun, laki-laki, 10 tahun, laki-laki, 8 tahun, laki-laki, dan 7 tahun, perempuan. Dikarenakan kondisinya yang tunanetra sejak lahir, membuat Mbah Jum tidak bisa membaca dan menulis. Namun ternyata ia hafal 30 juz Al-Quran. Subhanallah. Cucunya yang paling besar ternyata guru mengaji untuk anak-anak di kampung mereka. Keempat orang cucu-cucu angkatnya ternyata semuanya sudah khatam Al-Quran. Bahkan 2 diantaranya sudah ada yang hafal 6 juz dan 2 juz. Kulo niki tiang kampung, boten saged ningali nopo-nopo mulai bayi. Alhamdulillah kersane Gusti Allah kulo diparingi berkah, saged apal Al-Quran. Gusti Allah niku bener-bener adil kaleh kulo. Saya ini orang kampung, tidak bisa melihat apapun sejak bayi. Alhamdulillah kehendak Gusti Allah, saya diberi keberkahan, bisa hafal Al-Quran. Gusti Allah itu benar-benar adil sama saya. Itu kata-kata terakhir Mbah Jum sebelum aku pamit pulang. Ku peluk erat dia, ku amati wajahnya. Kurasa saat itu bidadari surga iri melihat Mbah Jum, karena kelak para bidadari itu akan menjadi pelayan bagi Mbah Jum. Matur nuwun Mbah Jum atas pelajaran sedekah tingkat tinggi 5 tahun yang lalu yang sudah Simbah ajarkan pada saya di pelosok desa Yogyakarta.